Liga Eropa menyajikan duel sengit antara Juventus kontra Sevilla, pertandingan yang berlangsung di Allianz Stadium berkesudahan dengan skor 1-1. Sevilla sempat unggul lebih dulu lewat gol Youssef En-Nesyri pada menit ke-26, dapat dibalas oleh gol dari Federico Gatti di masa injury time. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. Juventus harus puas bermain imbang melawan Sevilla dengan skor 1-1 dalam leg pertama babak semifinal Liga Eropa 2022-2023. Juventus menjamu Sevilla di Allianz Stadium pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023 waktu setempat, atau Jumat dini hari WIB. Dilansir bolasport.com dari laman resmi UEFA, Juventus mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 59%. Selain itu, Juventus juga mampu melepaskan 7 tembakan dengan 2 di antaranya mengarah tepat ke gawang Sevilla. Adapun Sevilla, mampu melepaskan 13 tembakan dengan 5 di antaranya mengarah tepat ke gawang Juventus. Akan tetapi, si Nyonya Tua hanya mampu bermain imbang melawan Sevilla dalam pertandingan tersebut. Manajer Juventus, Massimiliano Allegri memberikan pujian kepada anak-anak asuhannya, yang sukses meladeni tekanan yang diberikan oleh Sevilla dalam partai leg pertama semifinal Liga Eropa. Gol dari Los Nervionenses dicetak oleh Youssef En-Nesyri pada menit ke-26, dan membuat tim Andalusia tersebut unggul atas tim tuan rumah sepanjang pertandingan. Bianconeri sukses menghindar dari kekalahan berkat gol dari Federico Gatti menit 90+7 menjelang pertandingan berakhir, lewat situasi sepak pojok. Sampai gol tercipta, tim telah membawa bola dengan baik. Namun, ketika kami sampai di sana, semuanya tampak terlalu mudah dipatahkan, dan kami buat terlalu banyak kesalahan, kata Allegri dilansir dari Football Italia. Para pemain bermain dengan baik untuk melawan, dan mendapat hasil imbang yang pantas dan menyisakan segalanya untuk pertandingan leg kedua. Allegri juga memberikan pujian khusus bagi salah satu punggawanya, Paul Pogba. Ex-gelandang Manchester United tersebut mencatatkan assist bagi gol dari Gatti. Ketika permainan bola berada di area lawan, dia adalah pemain yang luar biasa, puji ex-manajer AC Milan tersebut. Jika dia berada dalam kondisi yang optimal, tentu saya akan menempatkannya di susunan 11 pemain utama setiap pertandingan. Dia memberikan kontribusi yang sangat penting malam ini. Kendati meraih hasil imbang, Allegri ingin agar Angel Di Maria dan kawan-kawan dapat menjalani leg kedua kontra Sevilla dengan baik. Ini akan selalu berjalan dengan seimbang pada tahap ini. Sevilla sangatlah berpengalaman di kompetisi ini. Hari ini, kami bermain dengan baik sama seperti ketika Sevilla mencetak gol. Partai leg kedua antara Sevilla kontra Juventus akan berlangsung pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 pukul 2 dini hari WIB di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Paul Pogba menunjukkan performa yang bagus pada duel Juventus kontra Sevilla di Liga Eropa. Walau hanya 21 menit di atas lapangan, Pogba tampil positif dan menjadi penyelamat bagi si Nyonya Tua dari kekalahan. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah, Juventus lebih sering berada dalam tekanan Sevilla pada babak pertama. Juventus cukup beruntung, karena hanya kebobolan 1 gol. Sebab, Sevilla punya beberapa peluang emas. Allegri membuat beberapa perubahan pada babak kedua, Federico Chiesa dan Samuel Iling Junior dimainkan pada awal babak kedua. Pada menit ke-69, Allegri memainkan Paul Pogba untuk menggantikan Angel Di Maria. Pogba segera mengubah arah permainan Juventus. Pogba tampil dominan dan mampu merancang Juventus dengan cukup apik. 21 menit waktu normal di lapangan, Pogba membuat 21 kali sentuhan bola. Pemain timnas Prancis itu membuat 2 peluang dan melepas 1 shots. Kontribusi penting Pogba tentu saja saat membuat assist untuk gol Gatti.
Allegri sangat berhati-hati pada kasus Paul Pogba. Riwayat cedera beruntun yang dialami pemain 30 tahun, membuat menit bermainnya sangat terbatas. Pogba belum pernah masuk starting 11 Juventus musim ini. Dan inilah sihir dari Pogba yang merubah arah permainan Juventus tadi malam. Dikutip dari Bolasport.com, pelatih Sevilla Jose Mendilibar mengatakan, gol Juventus melewati batas waktu yang diberikan wasit saat kedua tim bentrok di semifinal Liga Eropa. Juventus selamat dari kekalahan ketika menjamu Sevilla pada semifinal leg pertama Liga Eropa berkat gol Federico Gatti. Gol larut Gatti, melalui kombinasi 3 sundulan yang menghasilkan kemelut di depan gawang menjadi penutup pertandingan. Peluang tersebut, juga merupakan kans terakhir yang terjadi sebelum laga usai. Sebetulnya, wasit Daniel Siebert memberikan waktu injury time hanya 6 menit. Semenit lewat dari jatah perpanjangan waktu, Bianconeri berhasil mencetak gol. Siebert bahkan baru benar-benar meniup peluit akhir saat laga memasuki menit ke-99. Itu yang mereka atau pemain Sevilla katakan kepada saya, bahwa ketika sepak pojok diambil, sudah 10 atau 15 detik lewat dari batas waktu, kata Mendilibar kepada Marca. Sungguh disayangkan dengan permainan bagus yang kami mainkan, mereka memaksakan imbang melalui peluang terakhir di pertandingan, ujarnya. Kendati kecewa, Mendilibar mengakui tidak ingin memprotes wasit berlebihan. Dia tetap memetik hal positif dari lawatan ke markas Juventus. Memang seperti itulah adanya. Wasit membiarkan laga berlanjut, dan kami tak tahu bagaimana cara mengatasi sepak pojok yang baik, ucap Mendilibar. Kalau kami bisa bertahan secara baik atau jika mereka tidak mencetak gol, akhirnya tidak seperti ini. Tapi kami senang. Saya pikir kami bermain hebat, menghentikan Juve sepanjang pertandingan. Anda harus memikirkan itu, bukan soal detik terakhir pertandingan. Terkadang hal-hal seperti ini terjadi, dan menguntungkan Anda, tetapi di kesempatan lain tidak. Kami harus senang dengan permainan kami sendiri dan hasil akhirnya, imbuh pelatih yang juga pernah menukangi Athletic Bilbao.